Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita agar bisa bertemu dengan Allah? Ada beberapa jalan yang harus kita tempuh. Untuk menuju kehidupan tasawuf tersebut terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu dengan tahali, dan tajali dan zikir. Setelah kesemuanya itu dilakukan, maka akan sempurna kita mengetahui bahwasanya siapa yang ada dalam diri kita ini dan siapa sebenarnya diri ini. Dalam ini selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian tahali, dan tajali dan zikir. Rumusan masalah pengertian tahali, pengertian taholi, pengertian tajali, dan pengertian zikir, yaitu taholi itu apa sih kok tahali itu? Tahali ialah itu mengosongkan diri dari sifat ketergantungan terhadap kelezatan hidup duniawi dengan cara menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha menguasai hawa nafsu. Tahali itu apa sih? Membersihkan diri dari sifat tercela. Itu maksudnya saudaraku. Makanya oleh sufi ya, dipandang penting karena semua sifat-sifat tercela merupakan dinding-dinding tebal yang membatasi manusia dengan Tuhannya. Oleh karena itu, untuk dapat mendalami tasawuf, seseorang harus mampu melepaskan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan akhlak-akhlak terpuji untuk dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Ya, itu maksudnya tahali itu. Contohnya apa tahali itu? Contohnya karena selama ini kita sudah merasa makan buah kuldi. Apa buah kuldi itu? Ya, kan ada cerita buah kuldi itu dimakan oleh Adam. Adam itu siapa? Ya kita semua ini. Adam, insan inilah adalah Adam yang sudah merasakan bahwasanya seolah-olah hidup ini hidup kita, kemewahan ini karena usaha kita, ya. Istri ini milik kita, anak ini cuman anak kita. Makanya kalau disentuh orang, dimarahi orang, ataupun dipukul orang, dia akan marah luar biasa. Karena apa? Merasa memiliki si manusianya itu. Kita bersihkan itu semua dari sifat-sifat keakuan manusia, itulah dibilang tahali. Itu saudaraku ya. Baru setelah tahali masuklah taholi. Taholi di sini maksudnya adalah menghiasi atau mengisi diri dari sifat dan sikap serta perbuatan-perbuatan yang baik. Kita mengisinya. Dengan kata lain, sesudah mengosongkan diri dari sifat-sifat tahali yang di depan tadi, maka usaha itu harus berlanjut terus ke tahap taholi atau pengisian jiwa yang telah dikosongkan tadi. Ya, diisi jiwa-jiwa itu dengan kebaikan, dengan semakin mengenal kepada Allahnya. Adapun sifat-sifat yang dapat dibiasakan ialah apa yang harus dilakukan, yaitu taubat. Orang syariat bilang itu istighfar. Al-Ghazali mengklarifikasi taubat kepada 3 tingkatan, yaitu meninggalkan kejahatan dalam segala bentuk dan beralih kepada kebaikan yang takut pada Allahnya. Beralih dari situasi baik ke situasi yang lebih baik lagi. Rasa penyesalan yang dilakukan semata-mata karena ketaatan dan cuma kecintaannya kepada Allah. Ya, kita diharuskan apa untuk menuju ke situ setelah tahali lalu taholi? Untuk menuju tajali apa? Kita harus taubat, saudara. Taubat yang intinya kita harus melepaskan semua keakuan diri yang selama ini kita rampas dari Allahnya itu.
Yang kita akui semuanya. Kalau kita pinter karena belajar kita, akhirnya kita merasa pinter sendiri, dan menganggap orang itu tidak bisa apa-apa, harus kita lepaskan. Itulah masih unsur-unsur dunia. Ya ingat, karena apa, kebisaan kita itu karena ilmu. Ilmu itu sifatnya Allah, bukan sifat kita. Dititipkan kepada kita, jadilah itu kehendak Allah, kita bisa. Ya, setelah istighfar seperti cemas dan harap. Dengan adanya rasa takut akan menjadi pendorong bagi seseorang untuk meningkatkan pengabdiannya kepada, dengan harapan ampunan dan anugerah dari Allah. Ya. Hati ini sudah merasa takut kepada Allahnya dengan melakukan juhud. Juhud ialah melepaskan dari kehidupan duniawi. Apapun pekerjaan, apapun yang dilakukan tadi, walaupun itu pekerjaannya sudah masuk dalam tahapan dunia, tapi hatinya sudah mengarah atau mengutamakan tentang kehidupan akhirat. Kenapa begitu? Sudah melapaskan semuanya tadi. Kerja pun ya, itu sudah merasakan kalau kerja kita bisa gerak, kita bisa ke sana, kita bisa usaha. Itu karena bisa gerak, dan usaha itu karena diusahakan oleh Allah, bukan usaha kita lagi. Letaknya sudah di situ. Al-fikri yaitu puas dan bahagia dengan apa yang dimiliki dalam bentuk syukur. Sudah tidak protes lagi, karena sudah sadar, dan sadar-sadarnya bahwasanya diri ini cuman dibuat lewat oleh Allah, dipakai oleh Allah saja. Ya, saudaraku. Lalu kalau semua sudah bisa dilepaskan, semua sudah kita rasakan dengan hati kita, bukan lagi dengan akal pikiran kita, barulah kita bisa masuk ke pelajaran tajalli. Apa sih tajalli? Tajalli dapat dikatakan atau terungkapnya nur gaib untuk hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada saat-saat tiba karunia dari Tuhanmu, maka sikapkanlah dirimu untuk itu. Ya, kalau kita sudah menyiapkan diri untuk wadah, hadirnya juga menghadirkan bahwasanya diri kita itu tempat memandangnya kenyataan Tuhan. Kalau kita sadar bahwasanya diri kita ini adalah rahasia Allah, dan Allah itu rahasia kita. Makanya Allah dawuh, dirimu itu bagian dariku atau tajaliku atau perwujudanku. Apa yang diwujudkan dalam diri kita? Yaitu sifatnya, afalnya, dan asmanya. Semua dirangkum ada dalam diri kita atau diri insan. Lalu dibukakan 4 jalan untuk itu. Makanya dulu kita dalam video sebelumnya saya bahas bahwasanya dalam tajalli itu atau kenal dengan Allah itu ada kenal dengan sendirinya atau terbuka dengan sendirinya atau dibukakan atau ada guru yang membimbingnya. Ya. Di sini coba kita lihat. Dalam tahapan tarikat, insan itu adalah hamba Allah. Syariat loh ya. Syariat itu hamba Allah. Makanya kalau di dalam syariat kita berdoa, hamba mohon apa? Hamba mohon kepadamu ya Allah. Kayak gitu kan. Masih batasan hamba. Karena apa? Apa ini salah? Tidak, karena jalannya, sudut pandangnya masih syariat. Merasa diri insan itu adalah hamba. Hamba yang harus menyembah kepada Allahnya. Jadi kalau masih syariat, itu ada hamba, ada Allah. Ya kan?
ada manusia, ada jin, ada malaikat, terus ada Allah. Seperti terpisah-pisah. Karena apa? Itu masih kulit, tidak salah saudaraku. Ya. Insanu siri wa anasirahu. Insan itu rahasiaku dan aku ini rahasianya. Kalau kita ada pembahasan gini, harusnya kita cari di mana itu rahasia Allah. Kok katanya ada di dalam diri, yang mana? Diulang kembali biar paham ya. Di syariat insan itu hamba. Di tarekat insan itu atau manusia itu cerminan Allah atau bayang-bayang Allah. Kalau kita ini bayang-bayang, kalau insan itu bayang-bayang, berarti bayang-bayang itu ada wujudnya, pasti ada yang membayanginya. Siapa yang dibayangi itu? Yaitu bayangan dari Allah itu sendiri. Kalau wujudnya ke sana, pasti bayangannya ke sana. Wujudnya ke sini, bayangannya ke sini. Itu yang dimaksud. Karena tarekat ini jalannya nyawa. Ya, pembahasannya begitu. Dan naik lagi kalau hakikat apa? Insan itu adalah wujudnya Allah atau kenyataannya Allah. Dan lalu makrifatnya, insan itu tiada lain Allah. Insan siri wasiri sifati wasifati wa khairihi. Lalu lihat ke dalam diri untuk apa ini? Untuk mengkoreksi, melihat ke dalam diri. Makanya sekarang banyak pembahasan, siapapun yang kenal diri pasti kenal Tuhannya. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku adalah sifatku, dan sifatku tiada lain ya aku. Allah maturnya gitu. Ya kita ulangi biar jelas. Insan itu adalah rahasiaku. Apa yang dirahasiakan? Yaitu sifat-sifatku. Dan sifat-sifatnya Allah inilah tiada lain adalah Allah. Gitu saudaraku ya. Dan insan itu tiada lain ya aku, gitu penjelasannya. Kalau segala sesuatu itu tiada lain dan tiada bukan, yaitu Allah saja. Karena terjadinya ya dari aku. Allah gitu maturnya. Dan insan kalau insan itu aku, maka insan itu tiada lain dan tiada bukan ya aku. Bingung ya saudaraku ya? Bingung apa enggak? Dikarenakan gini, karena akulah yang awal dan akulah yang akhir. Allah matur gitu. Akulah yang dohir dan akulah yang batin. Lah diri insan yang mana? Coba kalau mengakui insan itu aku manusia yang mana? Karena Allah matur, saya ulang lagi, akulah yang awal dan akulah yang akhir, akulah yang dohir dan akulah yang batin. Maka kalau sudah tahu, maka dia akan diam atau doim. Kalau sudah menyadari siapa yang ada di dalam diri ini, siapa yang ada di luar diri, diam. Karena apa? Tidak mengaku-ngaku lagi. Wah aku ini Allah. Bukan. Karena kita belajar ini bukan untuk mengaku bahwasanya diri ini Allah. Ya. Untuk mengakui bahwasanya diri ini adalah rahasia Allah, diri ini tempat melihat kenyataannya Allah dengan sesadar-sadarnya. Kalau awal ya, dan yang akhir, yang dohir juga batin itu Allah saja, itu maksudnya saudara. Maka sadarilah dengan sesadar-sadarnya kalau yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin ya tidak kelihatan, maksudnya itu gaib, itu Allah semua. Kenapa diri kita harus merampas atau mengakui atau mengaku aku
ya, mengaku aku kalau itu diri insan, diri manusia. Kenapa harus begitu? Karena kita disasarkan oleh nafsu itu tadi. Kita ini Adam, saudara. Dari Adam tercipta awal sampai sekarang itu namanya Adam. Cuman namanya lain-lain biar gampang menyebut. Ada yang namanya Pak Anton, ada namanya Pak Sugro, ada Bu Tina, ya, ada Bu Yulia, dan ada lagi banyak sekali di situ namanya, tidak saya sebutkan semuanya agar itu gampang menyebutnya. Itulah sifat asma yang ditempelkan pada diri insan. Sebenarnya sifat, maksudnya apa? Asmanya Allah saja. Kalau kita ini Adam, dan Adam itu sebenarnya artinya tiada. Kenapa dikatakan tiada? Karena kita itu dicipta dari hal yang tak ada. Bingung ya? Maksudnya diciptakan dari sesuatu yang kosong, gung lewang lewung. Yang ada cuman zatnya. Kita jabarkan sebentar ya, biar kita paham. Jadinya sebelumnya tidak ada apa-apa, saudara, gung lewang lewung. Tidak ada sesuatu apapun. Allah pun juga belum ada. Mengapa belum ada? Belum ada yang menyebut Allah. Lah di situ Allah itu ingin dikenal, mewujudkan dirinya sebagai Nur Muhammad. Nur Muhammad terjadi dari nurnya Allah juga. Karena sesuatu yang kosong bagaimana bisa dilihat, makanya diwujudkan dengan adanya Nur Muhammad ini. Dan Nur Muhammad ini untuk mencipta sekalian alam raya dan menciptakan diri insan ini. Paham ya saudaraku ya? Sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita semua manusia dan alam semesta ini dicipta dari hal yang kosong, apakah itu dibilang ada? Karena kosong juga kan tiada juga kan. Karena dari kosong untuk diwujudkan ini tadi, kenapa diwujudkan, dibentukkan atau diadakan? Untuk mengenal yang ada itu tadi, atau yang kosong itu tadi. Kosong tapi berisi, berisi tapi kosong, gitu maksudnya. Barulah sidat ini ingin diketahui keberadaannya, yaitu menciptakan atau mewujudkan dirinya sebagai Nur Muhammad tadi. Saya jelaskan kembali, berasal dari mana Nur Muhammad itu? Ya dari nurnya Allah saja. Gitu saudaraku ya. Berarti adanya Adam itu hakikatnya tiada ya. Karena yang ada itu cuman akunya Allah. Dan rahasia Allah ditaruh pada diri insan. Kalau sudah paham dan mengerti tentang siapa diri ini yang sebenarnya, yang hidup di dalam diri, baru mengatakan aku ini wujudnya Allah. Ini hakikatnya loh saudaraku ya. Makanya hati-hati bagi yang masih syariat, tarikat, itu biasanya terjebak dalam kata-kata ini. Karena yang bilang itu bukan si insan lagi, yaitu Allahnya sendiri. Lalu kalau sudah paham, jangan mengaku-ngaku kembali. Jangan mengaku aku, kamu itu Allah. Tapi sadar kalau Allah yang wujud. Karena yang wujud dan yang nyata itu hanya Allah semata. Karena apa? Dia dari ada atau yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin. Itu cuma Allah saja. Kalau insan itu mengaku Allah, ya salah kembali. Karena manusia
punya awalan dan juga punya akhiran. Tapi coba kita lihat ke dalam diri. Setelah raga ini meninggal atau mati, apakah roh itu juga ikut mati? Tidak. Roh itu kekal kembali kepada Allahnya. Ya, tergantung amalan-amalan yang dilakukan pada dunia. Jika dia kesalahannya banyak, mengalami pensiksaan, mengalami penghisapan, tapi setelah itu kembali pada Allahnya. Belajar ilmu ma'rifat ini bukan ingin mengaku-ngaku jadi Allah atau belajar menyandingkan dirinya dengan Allah. Bukan belajar ilmu ma'rifat itu untuk merapas haknya Allah, tetapi untuk memahami dalam diri di hadapan Allah itu cuma la haula wala quwata illa billah. Bahwasanya gerak kita, hidup kita, usaha kita, ibadah kita illallah, cuman dari Allah semata. Kita bisa melihat, kita bisa bergerak, kita bisa bernyanyi, itu karena kehendaknya Allah, bukan kehendaknya manusia. Yang menggerakkan Allah saja, yang melihatkan Allah saja, yang mendengarkan Allah saja. Jadi apa yang kita miliki tidak ada, saudara. Allah lah yang dohir berupa tubuh itu, dan Allah lah yang batin berupa ruh itu. Makanya dibilang Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Jadi Allah itu rohnya dan Muhammad itu jasadnya. Jadi untuk melihat Allah itu pada Muhammad, dan untuk menyatakan Muhammad yang nyata pada diri Allah. Itu di mana melihatnya? Pada diri insan, saudaraku. Melihatnya tubuh pada ruh, dan melihatnya ruh itu nyatanya pada tubuh, itu adanya di insan. Gini loh saudaraku ya, contoh. Banyak sekali garam. Ada garam dapur, ada garam toko, ada garam supermarket. Ya, banyak sekali garam, mereknya juga banyak sekali. Ya. Garam itu berpikir bahwasanya dirinya sosok, ya memang garam. Tidak melihat inti sari di dalam garam itu. Siapa diri garam itu tidak menyadarinya. Makanya dengan bangganya si garam itu mengatakan, oh akulah garam supermarket, kamu apa? Garam dapur, contoh itu. Tapi coba setelah si garam itu meleburkan diri, dimasukkan ke air laut sampai titik air penghabisan, barulah dia leleh lenyap. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwasanya dia itu bukan garam tapi air laut. Ya. Manusia juga begitu. Kalau sudah lebur seperti garam tadi, sudah tiada lagi itu sifat keinsanannya, manusianya, tidak diakui lagi. Itulah yang bilang tajalli, sudah merasakan bahwa diri insan itu adalah hidupnya Allah, kenyataannya Allah. Paham ya saudaraku ya? Maka disitulah ya seorang hamba tadi mengakui di sini dia itu bayangannya Allah. Dia iki rumangsa ya, rumangsa wong Jawa, rumangsa itu adalah wujudnya Allah. Ya, perwujudan dari Allah. Maka disitulah barulah dia itu sadar bahwasanya dia itu sudah liqa atau bersua atau berjumpa atau bermuka safah atau bertemu dengan Allahnya tadi. Lalu heninglah pikirannya, hati dan rasanya. Siapa yang berkehendak, siapa yang bergerak, itu bukan dirinya lagi saudaraku ya, cuma geraknya Allah saja. Maka bisa dikupas di dalam lafaz Allah itu
Ya, di lafaz Allah itu hurufnya apa saja? Alif, lam jalalah itu maksudnya lam yang double, lam terus ha. Alif itu adalah Allah. Allah itu siapa? Awal kehidupan. Jadi depannya ada lam. Apa lam itu? Bahan kehidupan. Siapa bahan kehidupan? Allah, yaitu manusia atau insan. Karena insanlah yang bisa membawa rahasia Allah, yang ditempati rahasianya Allah. Lam lagi, yaitu bahan kehidupannya Allah lagi. Lalu hak itu maksudnya hakiki atau hidup yang kekal. Jadi artinya apa lafaz Allah itu, atau yang biasa kita pajang-pajang lafadznya Allah itu lafaz, saudaraku, bukan Allah. Punya arti yang sangat luar biasa, yaitu Allah atau awal kehidupan yang ditunjang dengan bahan kehidupan yang sempurna, yaitu untuk mencapai keberhasilan hidup atau mencapai hidup yang hakiki. Itu maksudnya Allah. Adanya di mana? Pada diri insan, saudaraku. Jadi insan itu bahan kehidupannya manusia. Ya. Jadi ceritanya Allah itu mengembara di dunia, mewujud menjadi manusia, untuk kembali lagi dalam kehidupan yang sempurna. Makanya di sini kita jangan pernah lagi mengakui keakuan diri. Kalau itu kita merasa kehidup ini hidup kita, wah ini yang kacau, saudaraku. Bisa dibilang diri kita itu iblis atau dajjal. Kenapa gitu? Dajjal itu matanya cuma satu. Dia melihatnya pada dohirnya saja, tidak mampu melihat secara dua sisi. Makanya dajjal itu dibilang matanya satu. Dia tidak mampu melihat kedalaman hati. Rohaninya atau mata hatinya itu tidak terbuka atau tertutup, kafir. Makanya dalam tulisannya atau perlambangnya di dalam dajjal itu, di jidatnya ada tulisan kafir. Kafir itu tertutup. Akal pikirannya juga, hatinya sudah tertutup, tidak mampu melihat siapa yang hidup di dalam dirinya. Melihatnya cuman sebatas dohir, bahwasanya aku ini manusia. Ada orang menyalah kepada kita, tidak mampu melihat yang di luar, di dalamnya lagi. Seolah-olah insan atau manusia itu yang bersalah kepada kita. Lihatnya yang hidup pada diri, yang menyalahi pada diri kita itu siapa? Di dalamnya ada hidupnya Allah. Dia geraknya yang menggerakkan Allah. Kalau dia sudah bisa sadar begitu, ya, akhirnya yang terjadi apa, saudaraku? Dia mampu untuk melihat ke dalam dirinya, keluar dirinya. Kalau semua gerak, semua kejadian itu Allah saja, saudara. Makanya apa yang terjadi? Sudah terbuka mata zahir dan mata batin. Makanya orang itu sudah tidak dibilang dajjal lagi, sudah tidak dibilang pengikutnya dajjal lagi. Sang kahuriban yang dimuliakan Allah, bahaya enggak manusia kayak gitu? Bahaya banget. Makanya kalau dibilang itu sebenarnya dajjal itu ya manusia itu sendiri, kadang orang itu marah. Lu, saya bukan dajjal, seolah-olah dajjal itu adalah sosok makhluk yang luar biasa, ya, yang hidupnya di mana gitu disembunyikan. Bukan. Dajjal itu bersembunyi pada diri insan, yaitu nafsu-nafsu kita. Saat nafsu kita itu masih belum kentara, masih belum begitu merusak, itu dibilang jin, dibilang lagi iblis. Iblis sifatnya bagaimana? Dia yang mengakui bahwasanya ibadahnya paling bagus, dia mengakui dia paling bertakwa. Akhirnya tidak bisa memandang tinggi rendah derajat pangkat manusia lainnya. Dia merendahkan orang lain seolah dirinya itu yang paling oke, yang paling dekat sama Allah. Bahaya, itulah iblis. Dan kalau naik lagi dajjal, memandang bahwasanya dia memberi kehidupan contoh. Karena aku kerja keras, aku yang menghidupi anak istriku, tanpa aku kerja kamu tidak akan hidup. Ingat kan? Dajjal bisa memberi kehidupan. Ya ini
Dia sudah merampas haknya Allah, tidak melihat dengan mata batinnya bahwasanya itu kesemuanya itu Allah saja. Itu saudaraku. Hati-hati terjebak di sini. Tanpa sadar kita ini sebenarnya banyak sekali yang menjadi pengikutnya Dajjal atau yang bermata satu melihat semua kejadian dari dohirnya saja, tidak mempunyai mata dua, yaitu mata kerohaniannya atau mata batinnya. Maka dibilanglah itu kafir, dalam jidatnya ada di otaknya atau dalam puncak kesadarannya itu tidak terbuka. Kafir itu maknanya tertutup mata hatinya dari melihat Allahnya, tidak sadar yang ada di dalam diri kita. Hidup yang ada dalam hidup diri kita itu hidupnya Allah saja. Itu saudaraku ya, sang kahuripan yang dimuliakan oleh Allah. Sekiranya penjelasan saya cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi yang belum paham sampai sini. Marilah kita belajar, kita berbagi agar kita tidak tersesat oleh mata satu ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.